Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang berbahagia, kesehatan itu ada 5. 5 di dunia dan 5 di akhirat. Fa'amma allati fid dunya, adapun yang dinamakan kesehatan di dunia ada 5, manakala orang itu pertama memiliki ilmu. Saudaraku yang berbahagia, ilmu itu yang akan menjadikan orang itu bahagia. Sehingga kebahagiaan itu akan menjadikan kesehatan yang luar biasa. Allah pun akan terus mengangkat orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau kita ingin sehat di dunia, kejarlah ilmu setinggi-tinggimu. Carilah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Kalaulah tahu besok akan meninggal, maka sebelum meninggal teruslah mencari ilmu. Karena ilmu itu, saudaraku, yang akan menjawab segala tantangan zaman. Kemudian yang kedua, al-ibadatu. Kesehatan di dunia, manakala orang itu hidup diisi dengan ibadah. Ibadah itu ada yang khusus, ada yang umum, ada yang mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Ketika ketaatan itu berupa ibadah yang khusus seperti tauhid, salat, zakat, puasa, haji, silaturahim dan seterusnya, itu adalah perlu ittiba dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hakikatnya bagi orang yang beriman, segala aktivitas itu bisa dinilai ibadah. Mulai dari bangun tidur, aktivitas, terus sampai mau tidur lagi, itu dinilai ibadah. Al-hayatu wahiyal ibadah. Hidup itu adalah ibadah. Itulah kesehatan yang luar biasa. Jadi manakala orang diberi umur yang panjang, diberi kekayaan yang banyak, tetapi dia tidak diniatkan ibadah, maka dia sebenarnya sakit. Saudaraku rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kesehatan itu warizqu minal halal. Yaitu manakala kita mendapat rezeki yang halal. Yang namanya rezeki itu bukan hanya harta. Yang namanya rezeki bukan hanya uang. Yang namanya rezeki bukan hanya materi. Teman yang baik itu rezeki. Sahabat yang selalu menasehati itu rezeki. Istri yang selalu memberikan motivasi itu rezeki. Suami yang sayang kepada istri itu rezeki. Anak-anak yang selalu mencintai orang tuanya itu rezeki. Saudaraku, rezeki itu luas. Manakala kita nikmati rezeki itu dari Allah, maka timbullah kesehatan demi kesehatan. Kemudian yang keempat, wasabru ala siddati, yaitu sabar atas segala musibah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Saudaraku yang berbahagia, hanya orang sabar saja yang akan diberi pahala tak terhingga. Dan ciri-ciri orang yang beriman, in asobat hudarra fasabara. Ketika ditimpa suatu musibah, dia bersabar. Sabar itu banyak macamnya. Sabar ketika dalam ketaatan. Ada panggilan salat, dia penuhi, itu namanya sabar dalam taat. Sabar ketika mendapat kenikmatan, dia tidak boros, berbagi. Sabar ketika banyak maksiat, dia tidak ikut-ikutan. Sabar itu adalah pokok dari kesehatan. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Wahai orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi orang yang sehat adalah orang yang sabar. Artinya ketika dia selalu marah-marah, maka hakikatnya dia itu tidak sehat. Nafsunya itu yang diikuti, dia itu tidak sehat. Saudaraku yang berbahagia, kemudian kesehatan di dunia akan kita dapat manakala wasyukru ala ni'mah. Dia bisa bersyukur atas nikmat yang ada. Kita tidak usah melihat nikmat yang banyak.
Syukur itu berawal dari nikmat yang kecil. Saudaraku yang berbahagia, ketika napas ini masih ada di dalam tubuh kita, ketika mata ini bisa bergerak, ketika kita bisa menghirup, bisa berbicara, tangan ini bisa bergerak, dan sebagainya, itu adalah hal yang patut untuk disyukuri. Rabbi, auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tartuhu. Itulah doa yang sering kita ucapkan agar terus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saudaraku yang berbahagia, itulah 5 kesehatan di dunia. Wa ammal lati fil akhirah. Adapun saudaraku, kesehatan di akhirat itu juga ada 5. Yang pertama, fa innahu yatihi malakul maut birrahmah wal lutfi, yaitu ketika malaikat maut datang dengan membawa rahmat dan kasih sayang. Saudaraku rahimakumullah, kematian hanya sekali di dunia. Di akhirat itu tidak ada kematian, karena kematian itu sudah disembelih oleh Allah. Maka saudaraku rahimakumullah, kematian yang hanya sekali, siap-siaplah ketika menghadapi kematian. Dan kesehatan akan menjadikan awal dari kebahagiaan di akhirat, yaitu manakala malakul maut datang dengan membawa rahmat dan kasih sayang. Mengapa malaikat maut atau malakul maut membawa kasih sayang? Karena amal-amalnya bagus. Bidul wujuh, diiringi oleh malaikat yang wajahnya putih-putih. Dibawakan kain kafan dari surga, diberi minyak wangi al-hanut, kemudian dibawa ke langit. Ruh kita diterima di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, dan diterima oleh Allah. Maka ruh yang seperti ini, karena sehat, dia akan ditempatkan di tempat yang paling tinggi, yang namanya illiyin. Saudaraku rahimakumullah, kemudian kesehatan yang kedua di akhirat adalah ketika mungkarun wa nakirun fil qabri. Kat mungkar nakir bersahabat. Itulah kesehatan ketika kita menapak di alam kubur. Mungkar nakir itu senang dengan kita. Ketika menanyakan amalan-amalan, dijawab tanpa salah sedikit pun. Itulah kesehatan luar biasa. Ketika kita sendiri di alam kubur, tidak ada yang menemani. Harta yang kita cintai ditinggal, istri yang cantik ditinggal, suami yang sayang ditinggal, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi dia tidak kaget karena amalnya luar biasa. Mungkar nakir pun akan senang. Diperlihatkanlah tempatnya di surga. Tersenyum dan memohon kepada Allah, ya Allah, segerakan datangnya hari kiamat, karena aku sudah rindu dengan anakku, aku rindu dengan istriku, aku rindu dengan teman-temanku, ya Allah. Itu di alam kubur. Mungkar nakir tidak mengagetkan. Kemudian yang ketiga, saudaraku rahimakumullah, wa yakunu aminan fil fazail akbar. Dia akan selamat dari kejutan yang maha besar, yaitu ketika sakaratul maut dan pada hari berpisahnya ahli neraka dengan ahli surga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Jadi tidak ada dendam ketika orang-orang yang beriman itu dipisah dengan orang-orang kafir. Maka disitulah kebahagiaan kesehatan di akhirat yang luar biasa. Dia selamat, ujian demi ujian dia hadapi, ribuan tahun, miliaran tahun, tidak masalah. Karena bekalnya udah cukup. Ketika padang mahsyar memanasinya, karena matahari begitu terik dekat sekali, dia tertutupi oleh awan Al-Quran yang selalu dia baca setiap hari. Saudaraku rahimakumullah, kemudian kesehatan selanjutnya, wa tumha sayyi'atuhu wa tuqbalu hasanatuhu. Kejelekan-kejelekannya akan dihapus dan kebaikan-kebaikannya akan diterima. Ada orang yang bangkrut, pahalanya begitu banyak, begitu besar, sholat dia lakukan, puasa tak pernah absen, zakat pun dia pertama. Tetapi mengapa habis semua pahalanya?
karena dia sering menyakiti sesama dan belum minta maaf. Maka saudaraku rahimakumullah, yang terakhir, yang kelima, kesehatan di akhirat adalah wa yamurru 'ala sirat kal barqil lami fa yadkhulul jannah fi salamah. Saudaraku, dia melintas sirat bagaikan kilat. Begitu cepat, kal barqil khatif. Dia begitu cepat. Di saat orang-orang lain tertatih-tatih, ada yang baru melangkah, dia terjatuh dalam jurang yang paling dalam. Maka orang yang beriman, ujian demi ujian dia melintas begitu cepat, dan dia selamat memasuki surga, disambut oleh para malaikat, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat karena kau di dunia telah mengalami berbagai ujian, tapi kamu sabar. Mudah-mudahan 5 kesehatan di dunia, 5 kesehatan di akhirat kita akan raih dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.